Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Video kita kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa itu hadas. Pasti di antara kita, khususnya umat Islam, ada yang bertanya tentang apa itu hadas. Sejak kapan kita punya hadas? Karena setiap umat Islam diwajibkan untuk beribadah, salah satunya adalah sholat. Tetapi sebelum kita sholat itu harus bersuci. Tujuan bersuci ini adalah untuk menghilangkan hadas. Jika kita bertanya kepada para ulama mengatakan bahwa hadas itu adalah kotoran yang tidak tampak. Tetapi pertanyaannya, jikalau hadas itu adalah kotoran, tetapi kenapa untuk bersucinya itu harus menggunakan air? Bukankah hadas itu kotoran tak nampak? Tapi bagaimana kok bisa dibersihkan dengan air? Ini akan menjadi pertanyaan pada diri kita. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang apa itu hadas agar kita bisa memahaminya dengan benar dan kita bisa melakukan bersuci atau berwudunya itu dengan baik, dengan benar. Setiap manusia ketika usianya sudah menginjak balik, maka manusia itu diwajibkan berhadas sebelum melakukan aktivitas sholat. Tetapi kalau manusia itu belum balik, ketika manusia itu belum balik, maka ketika dia mau sholat, mau bersuci dulu atau tidak itu tidak jadi masalah. Tetapi adapun kalau seumpama orang itu masih kecil, memang harus dianjurkan untuk berhadas atau untuk berwudu dulu. Itu tujuannya agar dia bisa memahami aturan yang sebenarnya dan belajar untuk melakukannya. Tetapi sekalipun dia tidak melakukan bersuci atau wudu, tidak masalah, karena pada dasarnya orang itu belum punya hadas. Tetapi jika orang itu sudah menginjak waktu balik, maka dia diwajibkan untuk bersuci atau untuk berwudu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hadas, tetapi di sini hadasnya hadas kecil. Nah, dengan demikian maka kita akan mengetahui bahwa hadas itu ada di diri kita ketika usia kita balik, dengan tanda kalau perempuan haid, kalau laki-laki bermimpi jima. Nah, artinya bahwa orang di kondisi seperti itu, bahwa baik laki-laki maupun perempuan, mereka itu sudah punya rasa ketertarikan pada lawan jenis. Nah, karena manusia itu sudah punya rasa ketertarikan kepada lawan jenis, maka sempurnalah hawa nafsunya. Dimana sewaktu dulu sebelum punya rasa ketertarikan kepada lawan jenisnya dengan ditandai mimpi jima atau haid, orang itu hawa nafsunya belum bisa dikatakan sempurna. Tetapi ketika si perempuan itu atau laki-laki itu sudah punya rasa ketertarikan kepada lawan jenis dengan ditandainya haid atau mimpi jima, artinya orang itu sudah sempurna nafsunya, hawa nafsunya. Nah, dengan kesempurnaan hawa nafsunya, maka Allah menyatakan bahwa manusia itu, orang itu memiliki hadas. Karena manusia sudah memiliki atau sudah punya hadas, atau dengan kata lain bahwa manusia itu sudah sempurna hawa nafsunya, maka kita harus mencari tahu tentang hawa nafsu ini atau sumber hawa nafsu ini. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, baik pun hadis, banyak menjelaskan tentang hawa nafsu atau sumber hawa nafsu atau kekuatan hawa nafsu, bahwa sumber hawa nafsu
atau kekuatan hawa nafsu itu sumbernya yaitu dari makanan. Saya pernah membaca keterangan bahwa iblis itu atau setan itu masuk kepada diri kita melalui peredaran darah. Maka persempitlah peredaran darah itu dengan cara haus dan lapar. Bahkan ada suatu riwayat atau cerita bahwa ketika Allah menciptakan nafsu itu tidak mengakui kepada Allah Ta'ala dimanapun dan kapanpun, kecuali nafsu itu di saat Allah menempatkannya di tempat lautan haus dan lapar, maka nafsu itu baru sadar atau baru mengakui bahwa dirinya itu adalah sebagai makhluk dan Allah sebagai Tuhannya. Artinya bahwa nafsu itu sumber kekuatannya itu dari makanan. Makanan yang kita makan ini kita bisa diperoleh melalui apa? Yaitu kita bisa mendapatkan makanan itu melalui anggota tubuh, salah satunya adalah kaki, tangan, mata, hidung, mulut, dan pikiran. Maka di dalam berwudu yang dianjurkan untuk dibasuh atau dibersihkan muka, tangan, kepala, kaki. Ini artinya bahwa kita ini harus mampu mengontrol tangan kita, kaki kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, dan pikiran kita. Karena anggota tubuh itulah yang menjadikan sebab pertama mendatangkan makanan. Dan makanan inilah yang akan menjadi sumber dari hawa nafsu itu. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa menghilangkan hadas itu harus dengan cara berwudu atau membersihkan anggota tubuh yang sudah ditentukan, yaitu kaki, tangan, kepala, wajah. Ya, wajah itu kan, di wajah itu ada mata, hidung, dan mulut. Karena itu yang awal pertamanya yang bisa mendatangkan makanan kepada perut kita. Maka itu harus dibasuh. Dan itulah salah satu cara untuk menghilangkan hadas. Tapi hadasnya hadas kecil. Nah, bagaimana dengan hadas besar yang disebut mimpi atau jima atau head atau yang sejenisnya, itu dikatakan hadas besar. Dan untuk menghilangkan hadas besarnya pun harus dengan cara mandi junub atau mandi besar. Karena di saat kita melakukan hal semacam itu, syaraf yang ada di anggota tubuh kita itu bekerja semua. Nah, maka yang harus dibasuhnya itu adalah seluruh tubuh kita dibasuhi, bersihkan dengan air. Dan kita sudah tahu bahwa terjadinya hadas itu karena kita sudah merasa ada rasa ketertarikan kepada lawan jenis, dan ketika kita berhubungan atau sesuatu hal yang menjadikan hal itu terjadi, maka itu dikatakan bahwa kita memiliki hadas besar. Dan di saat prosesnya itu, saraf-saraf yang ada di tubuh kita itu bekerja semua. Jadi cara membersihkannya, cara bersucinya, yaitu dengan cara mandi. Sekalipun di dalam head terjadinya proses head itu, ya itu karena saraf-saraf yang ada di tubuh kita bekerja untuk mengeluarkan kotoran-kotoran itu. Nah, maka jadi jika ada seseorang yang bertanya, pernah kita mendengar bahwa kenapa jubur yang berbuat tetapi kok yang dihukum wajah, tangan, yang lainnya. Nah, sekarang kita bisa menjawabnya. Karena kentut itu adalah hanya sebuah indikator bahwa di saat kita kentut, di dalam perut kita ada makanan. Nah, maka di saat kita kentut itu yang dihukum bukan juburnya, tetapi anggota tubuh yang menyebabkan makanan itu ada di perut kita. Maka tidak aneh hal-hal yang membatalkan wudhu itu sifatnya sesuatu hal yang bersinggungan dengan nafsu,
Misalnya kita berpegangan dengan lawan jenis, itu bisa membatalkan wudhu, karena di situ ada unsur hawa nafsunya. Kita memegang larangan, itu ada unsur-unsur hawa nafsunya. Jadi artinya bahwa hadas itu adalah agar kita memahami bahwa di diri kita itu punya atau sudah memiliki hawa nafsu yang sempurna, dan kita harus mampu mengontrol hawa nafsu itu dengan baik. Dan di dalam berwudu itu ada simbol-simbol yang ingin Allah jelaskan kepada diri kita bahwa inilah penyebab-penyebabnya, dan kita harus bisa memahaminya, dan kita harus bisa mampu mengontrolnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.